Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lisdawati M, NIM B1A21932, kelas A D3 Farmasi. Apa itu CPOB? CPOB adalah tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Tujuan CPOB yang pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut atau tujuan penggunanya. QA adalah suatu profesi yang berperan memastikan kualitas suatu produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan utama dari QA adalah mencegah produk cacat mulai dari tahap perencanaan produksi hingga tahap distribusi produk ke konsumen untuk menghindari produksi ulang yang menghabiskan banyak biaya. Dari penjaminan kualitas produk, diharapkan tidak ada produk dan biaya produksi yang terbuang sia-sia akibat produk tidak lolos seleksi kualitas. Quality control ialah pengendalian mutu dalam sektor industri, mulai dari suatu manufaktur hingga sebuah produksi tangan. Adapun tugas dari QC ialah memeriksa secara visual untuk bisa menguji suatu produk. Apa itu injeksi? Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan, disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, dan disuntikan secara merobek ke jaringan dalam kulit atau melalui kulit selaput lendir. Pemberian injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. Tujuan injeksi ialah untuk mempercepat proses penyerapan obat untuk mendapatkan efek obat yang cepat. Adapun kelebihan dari sediaan injeksi yang pertama yaitu dapat dicapai efek fisiologis segera untuk kondisi penyakit tertentu seperti jantung berhenti. Yang kedua, dapat diberikan untuk sediaan yang tidak efektif, diberikan secara oral atau obat yang dirusak oleh sekresi asam lambung. Ya, baik untuk menderita yang tidak memungkinkan mengonsumsi oral atau sakit jiwa atau tidak sadar. Yang keempat, pemberian parenteral memberikan kemungkinan bagi dokter untuk mengatur obat karena pasien harus kembali melakukan obat. Yang kelima, sediaan parenteral dapat menimbulkan efek lokal seperti pada dokter gigi atau neurolog. Yang keenam yaitu pengobatan parenteral merupakan salah satu cara untuk mengoreksi gangguan serius cairan dan keseimbangan elektrolit. Adapun kerugian sediaan injeksi yang pertama, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personel yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Yang kedua, pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik dengan rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Stabilitas sediaan parenteral harus disadari oleh semua personel yang terlibat. Yang keenam, bila obat telah diberikan secara parenteral, sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya, karena obat telah berada dalam sirkulasi sistematik. Macam-macam injeksi terbagi atas beberapa. Yang pertama, injeksi intramuskular. Injeksi ini ialah dilakukan pada jaringan otot. Rute intramuskular memungkinkan obat yang lebih cepat daripada rute SC karena pembuluh darah lebih banyak terdapat di otot. Bahaya kerusakan jaringan berkurang ketika obat memasuki otot yang dalam, tetapi bila tidak hati-hati ada risiko menginjeksi obat langsung ke pembuluh darah. Yang kedua yaitu injeksi intrakutan. Injeksi ini disuntikan sedikit 0,1 sampai 0,2 dalam kulit untuk tujuan diagnosa yaitu menemukan penyakit.
Yang ketiga, injeksi subkutan, di mana injeksi ini disuntikan ke lapisan lemak yang berada tepat di bawah kulit epidermis. Yang keempat, injeksi intravena, di mana injeksi ini disuntikan ke dalam pembuluh darah. Yang kelima, injeksi intraperitoneal, di mana disuntikan langsung ke dalam rongga perut sebab bahaya infeksi besar. Yang keenam, injeksi intrakardial. Injeksi ini disuntikan langsung ke dalam jantung. Yang ketujuh adalah injeksi yang dilakukan langsung ke arteri. Arteri ialah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah beroksigen dari jantung ke jaringan di semua organ, termasuk otot dan hati. Yang ke-8, injeksi intralesional, di mana injeksi ini yang dilakukan pada luka atau lesi. Yang ke-9, injeksi intrapleural, adalah injeksi yang dilakukan ke dalam rongga selaput dada. Yang ke-10 adalah injeksi yang dilakukan ke dalam rongga sisi kiri. Yang ke-11, injeksi intraokular, adalah injeksi yang dilakukan ke dalam mata. Yang ke-12, injeksi intralumbal, ialah injeksi yang dilakukan ke dalam ruang tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Yang ke-13, rute pleural, ialah injeksi yang dilakukan dalam rongga pleural atau membran tipis paru-paru dan dinding dada. Yang ke-14, injeksi intraperitoneal, di mana injeksi yang dilakukan ke dalam ruang selaput rongga perut. Yang ke-15, injeksi intravagina, adalah rute pemberian di mana zat diterapkan di dalam vagina. Yang ke-16 ialah injeksi intraartikular, adalah injeksi yang dilakukan ke dalam cairan sinovial pada persendian.